Tes, tes. Halo, selamat malam. Wah, yang sudah hadir sudah ada siapa di sini ya? Wah, sudah ada Arfan ya? Halo Arfan, selamat malam. Hai. Iya, Arfan masih di mute ya. Mungkin Miss Dania bantu rename ya. Miss Dania bantu ubah namanya jadi Arfan nih. Arfan, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Sehat. Sudah makan malam belum? belum? Oh, Udah. belum. Oh, Udah, belum sudah ya. Aman nih. Berarti artinya Arfan sudah semangat nih mau ikut kelas coding hari ini ya, Van ya? iya. Iya dong. Eh, kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya, karena yang hadir baru Arfan nih. Mestinya juga ingin ucapkan terima kasih karena Arfan sudah datang tepat waktu ya, yang telah sesuai dengan aturan kelas kita ya, sehingga Arfan sudah sesuai nih sama aturan kelas kita, yaitu ada aturan datang tepat waktu. Terima kasih ya, Van. Ngomong-ngomong, kamu masuk hari apa nih? Besok atau minggu depan? Minggu depan. Wah, masih seminggu lagi dong liburnya ya. Mantap. Oke deh. Kalau gitu, Miss Dania izin ingatkan yang lain dulu ya, Van ya. Arfan kalau belum masuk ke platform Algonova, bisa masuk dulu ya, sehingga nanti kita bisa kerjakan tugas-tugas di sana. Oke deh, Miss Dania izin 1 menit mengingatkan yang lain dulu ya, Arfan ya. Oke? Ya, Oke deh. Wah, halo, selamat malam. Wah, di sini sudah ada Mikael nih. selamat malam, Miss. Selamat malam. Mikael, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Miss. Sehat. Mikael sudah makan malam belum nih? Sudah, Miss. Sudah ya, aman berarti sudah semangat ya mau kelas hari ini. Tadi Miss Dani udah ngobrol-ngobrol nih sama Arfan. Kalau Mikael berarti masuknya hari apa nih, besok atau minggu depan? Besok, Miss. Wah, kalau Arfan besok ya. Arfan, sorry, Mikael besok ya. Kalau Arfan minggu depan nih. Wah, memang beda-beda ya berarti ya kalau untuk masuk sekolahnya. Oke deh, baik kalau gitu. Mikael, kita masih menunggu yang lain dulu ya. Jadi nanti kita tunggu beberapa menit lagi, baru nanti kita mulai kelasnya ya. Oke, Mikael, kalau belum masuk ke platform Algonova bisa masuk dulu ya. Oke, Miss. Silakan. Miss Dani izin waktunya 1 menit mengingatkan yang lain dulu ya. Berarti tinggal Evano dan juga Aska nih belum hadir. Oke? Wih, oke sebentar lagi kita mulai ya teman-teman ya. Nanti kalau dirasa teman-teman butuh cemilan, butuh minum boleh ya sambil disiapkan ya teman-teman cemilan dan minumnya. Karena kalau di kelas Miss Dania tuh boleh teman-teman sambil nyemil, asal hati-hati jangan sampai terkena laptop ya. Jangan sampai terkena laptopnya nanti rusak ya. Oke deh, baik. Kalau gitu nggak apa-apa deh, karena sudah ada setengahnya ya.
Kita tinggal menunggu Aska dan juga Evano mungkin nanti akan menyusul. Miss Dania izin untuk buka dulu kelasnya ya. Teman-teman semua selamat datang kembali pada kelas kita yang bernama kelas pemrograman visual. Hari ini kita akan mempelajari materi baru lagi di dunia pemrograman. Miss Dania harap nanti teman-teman bisa perhatikan dengan baik ya, karena materi ini cukup penting. Nanti kita akan selalu menggunakan materi ini juga nih. Namanya adalah penempatan awal. Miss Dani lupa belum ngucapin selamat tahun baru ya teman-teman ya. Tidak terasa sudah 2026 nih. Semoga Miss Dani doakan di tahun yang baru ini. Semoga cita-citanya teman-teman, keinginan teman-teman bisa tercapai ya di tahun ini ya. Tapi jangan lupa dengan usaha juga ya, dengan semangat juga nih. Supaya cita-citanya tetap bisa tercapai ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu Miss Dani izin share screen dulu. Nah, apakah sudah terlihat layar Miss Dania sekarang teman-teman? Sudah, Miss. Sudah ya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar terkait pengaturan dan perencanaan awal. Wah, kira-kira tentang apa ya? Kok ada sih di dunia pemrograman terkait pengaturan dan perencanaan awal? Ada teman-teman. Tanpa adanya pengaturan dan perencanaan awal, maka nanti gamesnya kalau teman-teman lagi bikin games ataupun animasi itu nanti jadi nggak karuan gitu. Kenapa nggak karuan? Karena misalnya nih, misalnya kasih sedikit contoh ya. Misalnya kalau tidak ada perencanaan awal, kita tidak menetapkan sesuatu di awal kodenya ya teman-teman, kita lagi bikin games yang dimana gamesnya itu ada skor. Ini contoh ya, tapi kita memang belum belajar skor. Ada apa namanya, ada poinnya ya. Tiba-tiba saat kita main, pas pertama kali main, betul tuh skornya dimulai dari nol, poinnya dari nol. Tetapi pas kita kalah, kita mau main lagi nih. Permainan kedua, mau coba main lagi. Ternyata pas kita mainkan di permainan kedua, skornya tiba-tiba udah 10 di awal. Kira-kira seru nggak kalau gamesnya kayak gitu, teman-teman? Enggak. Bener, nggak seru. Ah, Miss. Nggak seru ya, karena nanti gak suportif nih, gak fair ya. Yang pas pertama kali kita main itu skornya masih nol, sekarang tiba-tiba jadi 10 tuh udah nggak seru banget gamesnya. Nah, itu kenapa salah satu pentingnya kita belajar terkait perencanaan awal dan pengetahuan awal terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu kita mau mereview atau meninjau materi minggu lalu dulu. Miss Dania mohon maaf ya, kemarin atau minggu lalu Miss Dania tidak bisa hadir teman-teman, karena ada keperluan yang lainnya. Tapi kemarin kayaknya sudah digantikan dengan rekan Miss Dania dan kayaknya minggu lalu yang hadir Arfan ya? Hanya Arfan ya di kelas ya? Iya, Miss. Oh iya, wah hebat Arfan. Oke, kalau Mikael juga kayaknya lagi ada itu ya kemarin ya, lagi ada acara juga ya Mikael ya minggu lalu Iya, ya. Miss. Iya. Oke, kalau gitu Miss Dani mau tanya Arfan ya. Kalau untuk Mikael berarti nanti ini bisa belajar materi minggu lalu di kelas pengganti. Nah, sekarang Miss Dani mau challenge Arfan nih. Arfan, berarti minggu lalu tuh kita belajar apa sih di kelas Arfan? Yang paling kamu ingat minggu lalu belajar apa? Pengulangan. Iya, pinter. Jadi minggu lalu itu bahasannya adalah terkait perulangan. Arfan masih ingat nggak perulangan kemarin terbagi menjadi dua ya? Kira-kira perulangan apa saja tuh yang terbagi menjadi dua itu, Arfan? Masih ingat nggak? Masih ingat? Terbatas dan yang tidak terbatas. Betul banget, good job, pinter 100 buat Arfan. Untuk Mikael nggak apa-apa ya, walaupun Mikael belum belajar, nanti di kelas pengganti jadinya sudah ada bekal nih untuk mengikuti kelas berikutnya ya, di kelas pengganti nanti nih. Jadi betul kata Arfan, minggu lalu kita sudah belajar terkait perulangan, yang dimana perulangan itu adalah algoritma. Ingat ya, di pertemuan pertama kita belajar algoritma teman-teman. Algoritma itu adalah langkah-langkah yang dimana untuk mencapai suatu tujuan untuk bisa berkomunikasi sama komputer. Tetapi kalau perulangan itu berarti langkah-langkah yang mengulang sebuah rangkaian perintah. Terbagi menjadi dua nih teman-teman. Yang atas ini adalah perulangan terbatas, tetapi yang bawah ini adalah perulangan tanpa batas atau biasa kita sebut dengan infinity. Wah, teman-teman pernah dengar ya kata-kata infinity ya? Ada yang pernah dengar kata-kata infinity, teman-teman?
Sering, Miss. Sering, Miss. Ah, sering juga, iya. Infinity itu kan dia tidak ada batasnya tuh, teman-teman. Selalu aktif, nggak ada ujungnya, ya. Itu kenapa di sini dinamai dengan Infinity Loop, karena dari kata-katanya aja teman-teman sudah bisa mendeskripsikan ya, teman-teman ya, bahwa perulangan ini dia akan aktif selama-lamanya. Dia tidak akan berhenti sebelum teman-teman klik stop buttonnya, tombol stopnya. Gitu, infinity, betul kata Arfan. Tetapi kalau perulangan yang di atas tuh yang terbatas, kita bisa tetapkan perulangannya mau berapa kali. Mau 2 kali, mau 10 kali, boleh. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan perulangan, teman-teman. Sekilas ya, mengulas materi yang minggu lalu. Untuk Mikael, nanti di kelas pengganti, Miss Dani harap nanti Mikael bisa mengikuti kelas pengganti supaya bisa mendapatkan pengalaman yang sama ya saat belajar perulangan ini ya, Mikael ya. Itu. Jadi itu adalah materi yang kita pelajari di minggu lalu. Gitu ya teman-teman ya. Yang satu terbatas, yang satu tidak terbatas. Nah, sekarang Miss Dania mau tanya dong, kira-kira kita bisa melihat perulangan di kehidupan sehari-hari itu di mana ya? Arvan atau Mikael? Karena Mikael kan juga sering ya melakukan aktivitas sehari-hari itu ada yang diulang-ulang. Kira-kira apa ya? Miss Dania kasih contoh. Perulangan di kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti makan. Makan itu adalah Tidur, Miss. infinity. Tidur sama minum. Betul, Mikael tidur sama minum ya, itu juga infinity loop. Jam, Arfan apa? jam. Jam, iya jam juga adalah looping juga ya, atau pengulangan juga. Pinter, hebat. Berarti teman-teman sudah paham ya, sekilas terkait perulangan. Kalau Arfan berarti sudah paham, kalau Mikael sekilas ya terkait perulangan sudah paham. Oke, sekarang atau hari ini kita akan belajar materi baru lagi, yang tadi itu namanya adalah penempatan awal. Sekarang kita lihat dulu di sini teman-teman. Hari ini kita akan belajar kapan untuk memakai atur ukuran. Nah, jadi di awal itu biasanya nanti kita akan tetapkan nih ukuran karakternya di awal berapa. Dan kita akan mencoba bagaimana cara mengubah ukurannya. Berarti yang di awal itu diatur, yang kedua itu diubah. Kira-kira bedanya apa? Nanti kita lihat saat latihan ya teman-teman ya. Dan yang kedua, kita akan membuat kartun kita sendiri. Hari ini kita mau bikin animasi nih, teman-teman, ya. Setelah kita mempelajari terkait penetapan awal, gitu ya. Oke deh, kalau gitu sekarang kita langsung mulai saja. Langsung pergi ke platform Algonova saja, supaya nanti Miss Dania bisa jelaskan penempatan awal di sana. Untuk teman-teman yang sudah masuk ke dalam platform Algonova, silakan teman-teman pergi ke kursus dan pergi ke nomor 3. Teman-teman, Miss Dania mau ingatkan dulu. Jadi, teman-teman nanti kalau misalnya ada waktu, contohnya kayak liburan kemarin ya, teman-teman ingin melatih pemahamannya teman-teman terkait materi di kelas, mau coba-coba bikin project sendiri, bisa loh. Caranya gini, teman-teman perhatikan Miss ya. Cara teman-teman bisa membuat projectnya sendiri, teman-teman bisa main-main ke sini nih. Ada yang namanya laboratorium, yang dimana di sini laboratorium teman-teman bisa membuat proyek yang baru nih. Di sini ya, di sebelah kanan atas ada namanya buat proyek. Karena teman-teman belajarnya Scratch, berarti teman-teman bisa bikin proyek Scratch. Sehingga nanti kalau teman-teman bisa pergi ke dalam proyek, nah, ini dia, teman-teman bisa eksperimen nih. Misalnya, Miss, aku mau coba eksperimen bikin animasiku sendiri. Berarti gitu caranya ya. Jadi nanti di rumah, kalau teman-teman ingin latihan, ingin mencoba buat-buat project sendiri, caranya seperti itu. Pergi ke laboratorium, lalu teman-teman bikin project baru, dan teman-teman masuk ke dalam project. Gitu ya, sekilas info nih supaya platformnya bisa sering digunakan. Sayang nih platformnya soalnya ya teman-teman ya. Sayang kalau nggak digunakan. Karena ini kelebihan Algonova nih, kita punya platform teman-teman. Yang dimana teman-teman bisa latihan dimanapun, kapanpun, setiap waktu ya teman-teman. Seperti itu. Wah, sudah ada Aska, Miss Dani izin admit dulu ya. Oke, baru nanti kita langsung ke latihannya. Oh, sudah ada Aska nih. Halo, selamat malam Aska. Halo, selamat malam. Selamat malam, Miss. Oke, Aska gimana kabarnya hari ini, sehat?
Sehat, Miss. Oh, sehat. Oke deh, baik. Karena Aska sudah di sini, Aska boleh langsung menyimak ya. Jadi hari ini kita lagi belajar penempatan awal nih, Aska. Yang dimana penempatan awal ini kita gunakan biasanya untuk membuat animasi atau game yang dimana kita bisa tetapkan dulu seperti ukurannya di awal, besarannya di awal, lalu kostum apa yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh di apa namanya di latihannya. Nah, lalu setelah itu Miss Deni lagi jelaskan ini nih Aska. Nah, Miss Deni jelaskan Aska dulu ya teman-teman ya. Jadi di platform Algonova ada menu yang namanya adalah laboratorium. Jadi kalau teman-teman lagi iseng, ada banyak waktu, ada peluang waktu nih, teman-teman ingin melatih pemahaman yang ada di kelas sebelumnya, ingin coba-coba bikin project sesuatu, caranya gini, teman-teman pergi ke laboratorium nih. Lalu di laboratorium ini, teman-teman bisa bikin project baru di sini nih. Di sebelah kanan atas ada yang namanya tombol buat proyek. Kali ini kan kita belajar Scratch ya, teman-teman. Teman-teman klik Scratch-nya. Kalau sudah diklik Scratch-nya, teman-teman bisa klik tombol yang ini. Namanya adalah dalam proyek. Nah, ini dia nih. Teman-teman boleh berkreasi di sini. Bikin game lah, bikin animasi, bebas. Boleh dimanfaatkan ya platformnya, sayang soalnya ini platform Algonova yang paling utama nih. Keunggulan Algonova punya platform ya teman-teman, yang dimana teman-teman bisa latihan kapan aja, nggak harus di kelas, teman-teman bisa ngerjain gitu ya. Oke deh, sekarang kita mau lanjut ya. Teman-teman bisa pergi ke kursus. Kali ini adalah kita berada di pelajaran ketiga. Namanya adalah penempatan awal. Silakan teman-teman klik. Dan sayangnya yang ngefans sama Bot Mars kali ini hari ini nggak ketemu nih sama Bot Mars teman-teman ya. Sayang banget hari ini kita nggak ketemu Bot Mars karena hari ini kita belajar Scratch semua ya teman-teman. Silakan teman-teman pergi ke nomor satu, yaitu namanya adalah Scratch mulai dari mana ya. Seperti biasa, sebelum teman-teman kerjakan sendiri sebagai latihan, Miss Denia akan jelaskan dulu bagaimana cara mengerjakannya. Kita kerjakan sama-sama nomor satu dan nomor dua dulu, sebelum teman-teman kerjakan sendiri ya. Teman-teman, kalau teman-teman bertemu soal Scratch, perhatikan atau cermati soalnya baik-baik. Jangan langsung ditutup, dibuka dulu soalnya. Kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita mainkan dulu, teman-teman klik bendera hijaunya. Ternyata kita disuruh untuk membuat kanvas, yang dimana kanvasnya ini nanti akan ada muncul gambarnya ya, ceritanya seperti lagi dilukis gitu ya. Nah, itu caranya kayak bagaimana? Sekarang teman-teman kalau sudah melihat contohnya, bisa dibuka tugasnya. Kita mulai dari awal. Atur kostum yang tepat di awal. Teman-teman buka ya, lalu cermati soalnya. Jadi, gambar selalu mulai dengan halaman yang bersih. Setelah perintah mulai, atur kostum dengan kanvas kosong. Nah, cara atur kostumnya di mana? Teman-teman, jadi ternyata Sprite itu dia punya kostum. Miss Dania mau tanya dulu, supaya teman-teman, Miss Dania cek, masih ingat atau enggak? Kemarin di Scratch itu Sprite itu siapa ya? Ada yang tahu nggak Sprite itu siapa? Karakter di dalam itunya. Iya, betul. Good job, Aska. Jadi Sprite itu adalah karakter yang ada di dalam Scratch. Ternyata Sprite di Scratch dia memiliki kostum. Di sini nih, teman-teman. Jadi gini, biasanya kan kemarin teman-teman lihat daftar Sprite-nya di sini ya. Kalau teman-teman klik Sprite-nya, lalu teman-teman bisa cek nih dia punya kostum atau tidak di mana. Di sini, teman-teman. Ada di sebelah kiri atas namanya kostum. Silakan teman-teman klik dulu kostumnya. Nah, ini dia kostum-kostum dari Sprite yang sudah ada atau disediakan dari Scratch-nya. Kalau teman-teman perhatikan, di soal tadi kita mau bikin bahwa kanvasnya di awal kosong dulu sebelum ada gambarnya ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman di sini bisa tetapkan kostum ini berarti kostum yang pertama nih sebelum kita ganti-ganti. Cara menetapkannya gimana, Miss? Kostumnya banyak gitu ya, ada beberapa tuh. Teman-teman bisa tetapkan dengan cara melihat ya, nggak usah menghafal. Melihat nama dari kostumnya. Oh, ternyata kostum yang nggak ada gambarnya tuh namanya Isel A.
Ini bisa dibedain ya. Ada yang A, ada yang B, B2, B3, dan seterusnya. Tapi kita mau bikin yang pertama itu adalah kanvas yang ini yang kosong. Oke, sekarang Miss Dani mau tanya, kemarin ada yang masih ingat gak kode yang sangat penting di Scratch itu namanya apa ya? Tanpa ini nggak bisa dimainkan nih nanti animasinya. When green flag, when green flag click. Iya, betul. Good job, Aska. Aska masih ingat ya. Berarti kita tambahkan when green flag click-nya di awal supaya nanti bisa kita mainkan karena play button atau tombol mulai di Scratch itu namanya adalah bendera hijau, teman-teman. Baru ini yang disebut dengan penempatan awal. Kita tetapkan kostum dari kanvasnya di awal. Nah, Miss Dania kasih trik teman-teman. Kalau di Algonova, penempatan awal itu selalu ada di bawah bendera hijau. Karena itu dia yang akan membuat seperti pengaturan awal. Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman ada yang masih ingat nggak? Tadi kanvas yang kosong tuh namanya apa ya? Nama kostumnya apa tadi teman-teman? Di EASL A. Iya, betul. Yang Ezel A ya, Isel A. Oke, good job. Nah, untuk Aska sama Mikael mungkin bingung nih. Karena minggu lalu kayaknya belum hadir ya. Kita mau pakai perulangan. Jadi untuk Mikael dan Aska nanti Miss Dania sarankan coba ikut kelas pengganti ya. Supaya nanti bisa memahami terkait materi perulangan. Untuk Arfan ya, berarti Arfan hari ini kita mau pakai kode ulangi ini. Coba, Arfan masih ingat nggak? Berarti kode ulangi yang ada angkanya ini disebut dengan perulangan yang apa tadi ya namanya ya? Perulangan apa, Arfan? Perulangan yang terbatas. Iya, betul. Jadi ulangi yang ada angkanya ini disebut dengan perulangan yang terbatas. Kita bisa menetapkan mau berapa kali berulangnya. Kalau yang tidak terbatas itu yang ada selamanya. Nah, sedikit ini ya gambaran untuk Mikael dan Atska ya. Jadi minggu lalu tuh kita belajar perulangan teman-teman gitu ya. Lalu perulangan terbagi menjadi dua. Ada yang terbatas dan ada yang tidak terbatas. Kalau yang ini adalah yang terbatas. Nah, sekarang teman-teman lihat lagi contoh dari soalnya. Dia berapa kali mengganti kostum sih? Satu, kita lihat ya. Satu, dua, tiga. Oh, ternyata cuma 3 kali berganti kostum. Kali ini kita pakai perulangan yang terbatas ya. Berarti kita ulangi 3 kali, teman-teman. Lalu di sini ada yang namanya ganti kostum, ada yang namanya kostum berikutnya. Apa perbedaannya? Kalau ganti kostum, kita bisa ganti sesuai namanya. Ya, teman-teman ya. Tetapi kalau kostum berikutnya, dia akan, iya, kalau kostum berikutnya, apa nih? Aska tahu tidak? Atau mungkin teman-teman yang lain nih. Kalau ganti kostum yang ada namanya tuh nanti dia akan mengganti kostum sesuai nama dari kostumnya. Tetapi kalau kostum berikutnya kira-kira sesuai apa ya dia nanti ganti kostumnya nih, teman-teman? Cluenya di sini. Miss Dania kasih unjuk ya. Nih, cluenya di sini. Kira-kira kalau kostum berikutnya nanti pakai apa ya? Dia tuh bagaimana gantinya? Boleh teman-teman coba jawab dulu. It's okay, salah nggak apa-apa ya teman-teman kalau di kelas Miss Dania ya. Itu adalah proses pembelajaran loh. Miss, Miss Iya, tadi pertanyaannya apa? pertanyaannya adalah apa perbedaan ganti kostum sama kostum berikutnya? Sedangkan kalau ganti kostum itu dia sesuai nama kostum, kalau kostum berikutnya itu berarti nanti dia akan berganti sesuai apa nih? Coba. Sesuai tadi urutan ini A, B, B2, B3, B4, B5. Dan seterusnya. Iya, betul. Itu jawabannya ya, teman-teman. Jadi, kalau kostum berikutnya, dia akan berganti kostum sesuai urutannya. Misalnya, di penempatan awal kita isel A. Berarti kalau kostum berikutnya setelah isel A, ada isel B, ada isel B2, ada isel B3. Nah, maka dari itu, di dalam perulangan ini kita masukkan kostum berikutnya. Sehingga nanti gambarnya akan tercipta sesuai dengan urutannya. Tetapi, teman-teman, di sini kita wajib tambahkan durasi waktu. Di sini ada kode baru lagi ya, namanya adalah tunggu 1 detik, supaya nanti sebelum dia mengganti kostumnya, ada jeda waktu dulu 1 detik. Kalau enggak, nanti kayak gini, teman-teman. Tuh, langsung pergi ke kostum ketiga atau langsung cepet banget sebenarnya. Kita tidak bisa melihatnya. Gitu, makanya di sini ada durasi waktunya. Oke, kalau sudah seperti ini silakan teman-teman cek.
Nah, tuh udah berhasil ya. Itu nomor satu. Silakan teman-teman kerjakan dulu ya nomor satu ya. Gitu. Aman ya? Nomor satu, teman-teman. Setelah ini Miss Denia kasih contoh tipe soal yang berikutnya ya. Baru nanti teman-teman boleh kerjakan yang lainnya. Oke? Oke, sebelum teman-teman kerjakan nomor satu, mungkin teman-teman perhatikan layar Miss Dania dulu ya. Nanti Miss Dania mau teman-teman kerjakan lagi sendiri nih. Oke? Kita coba yang nomor berapa ya, yang penempatan awalnya itu beda. Nah, ini teman-teman. Jadi, ada penempatan awal yang berbeda, yaitu di nomor berapa nih? Sebentar. Yang ini nih, teman-teman. Nomor 4 ya. Nah, jadi di nomor 4 ini ada penempatan awal lainnya, yaitu ukurannya. Lihat, di awal penyihirnya itu dia ukurannya itu besar ya atau normal. Tetapi beberapa detik kemudian setelah penyihirnya bilang sesuatu, ukurannya mengecil. Nah, berarti bagaimana caranya? Teman-teman, di sini ada kode baru lagi. Ada yang namanya atur ukuran sama ada yang namanya ubah ukuran. Nah, biasanya yang menjadi penempatan awal itu adalah kode ini, atur ukuran. Yang dimana kita tetapkan di awal penyihirnya ukurannya 100 dulu ya, teman-teman ya. Lalu saat kita lihat soalnya dia bilang sesuatu dulu. Nanti teman-teman ketik, misalnya penyihirnya bilang apa, baru setelah itu kita bisa pakai atur ukurannya menjadi lebih kecil. Lebih kecilnya berapa? Kayaknya di soal tuh tertulis 30%, teman-teman. Nah, nanti dia akan seperti ini. Kita coba dulu ya. Tuh, nanti dia tiba-tiba akan lebih kecil. Miss Dania jelasin dulu, apa perbedaan atur dengan ubah. Kalau atur itu untuk menetapkan ya kayak gini nih teman-teman. Dia tuh penetapan awal misalnya ukuran awalnya 100. Nah, tetapi kenapa di sini bukan ubah? Karena kalau teman-teman perhatikan, kalau atur itu dia langsung otomatis terganti. Teman-teman bisa cek di bagian ini nih ya. Teman-teman fokus di bagian itu ya. Di awal dia 100. Lalu pas kita atur ukuran otomatis dia jadi 30 langsung mengecil. Kalau ubah ukuran contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita pakai ulangi dan kita pakai ubah ukurannya, maka dia lama-kelamaan akan membesar. Kalau mengecil gimana? Kalau mengecil berarti pakai minusnya. Di awal misalnya 100 dulu nih. Kayak gini ya teman-teman ya. Tetapi kalau pakai ubah ukuran dia akan sedikit-sedikit mengecilnya. Tuh, berbeda ya sama atur ukuran tadi. Kalau atur ukuran sudah langsung otomatis sesuai dengan angka yang telah kita tetapkan. Tetapi kalau ubah ukuran dia akan sedikit-sedikit misalnya mengecil ataupun membesar. Oke deh, jadi itu dia penjelasan tentang penempatan awal. Boleh silakan teman-teman coba latihannya dari nomor satu sampai emoji smile. Emoji smile itu adalah berarti reviewnya ya. Silakan sambil share screen boleh teman-teman. Jadi Miss Dani bisa sambil lihat ya. Miss Dani bisa langsung pantau pekerjaan teman-teman. Silakan. Oke, good. Di sini sudah ada layarnya Mikael ya. Aska dan Arfan juga yuk. Boleh sambil share screen yuk. Miss Dani mau cek nih progresnya. Oke, good. Baru nomor satu ya, teman-teman ya. Semangat. Kayak tadi ini berarti pakai kode apa? Good. Di awal penempatan awal dulu. Kalau sudah ada penempatan awal, kita pakai ini. Iya, betul. Conditional loop ya, bahasa Inggrisnya atau perulangan terbatas 3 kali aja pintar. Lalu, kita pakai kode apa untuk mengganti kostum? Yang dimana kostumnya itu langsung sesuai urutan. Nah, jangan lupa kasih durasi waktu ya, teman-teman. Kalau sudah yakin, boleh teman-teman cek apakah sudah berhasil atau belum. Wah, kalau Mikael berarti di dalam ulanginya ini tadi ada kostum berikutnya dulu, Mikael. Ya, kostum berikutnya taruh di dalamnya, di dalam perulangan terbatasnya nih, Mikael, biar nanti dia terus bekerja ya. Nah, jadi di dalam ulanginya ini, Mikael masukin kostum berikutnya sama tunggunya nih, Mikael. Jadi diulanginya ini harus ada dua kode ini.
dua kode ini dikunci dengan ulangan. Iya, Aska? Kalau misalnya udah selesai itu langsung simpan tuh kayak ada nunggu sesuatu. Oh, ini coba Aska tutup dulu soalnya di atas ini di sebelahnya bendera hijau ada tombol namanya check here. Ya, betul. Nah, kalau udah berhasil nanti dia muncul seperti ini. Jangan lupa disimpan ya sebelum pergi ke level berikutnya. Baik, siap Aska. Lanjutkan ya. Wah, Arvan juga udah selesai. Nah, untuk Mikael, berarti untuk kostum berikutnya dan tunggu kita taruh di dalam ulanginya. Cara pisahinnya gimana? Mikael tarik ulanginya ke bawah, ya. Dan dari mulai kostum berikutnya itu Mikael tarik. Dari kostum berikutnya ini, yang udah Mikael tambahin, taruh di dalam ulangi. Nah, ulanginya taruh ke bawah lagi. Oke, yang ulanginya ini Mikael tarik ke bawah. Oke, pintar. Kostum berikutnya taruh di dalam ulangi, Mikael. Di dalamnya, yes, betul. Dan tunggunya juga di dalamnya. Jadi nanti dua kode ini akan terus aktif di dalam kode ulangi. Tunggunya 1 detik aja ya. Tunggunya 1 detik aja. Kalau itu 5 detik. Ah iya betul. Dan diubah posisinya Mikael karena kita mau ubah kostum berikutnya dulu baru tunggu. Kostum berikutnya di atasnya tunggu berarti. Yang ungu tuh, iya betul. Good job dah. Coba kayaknya udah berhasil. Mikael mainkan ya. Oh, ini bukan butter nih. Oh, oke. Kayaknya Mikael salah ini nih, salah coding. Sorry ya, Miss Dania baru notice juga. Coba Mikael hapus dulu, karena di sini kita bukan pakai menambahkan karakter lagi ya. Jadi ini Mikael hapus dulu sprite-nya. Sprite yang ini nih, yang di bawah Mikael. Nah, itu Mikael hapus. Nah, kita fokus di sini ya, karena kanvasnya itu dia sudah ada gambarnya. Maka dari itu kita tambahin lagi penempatan awalnya Mikael. Berarti tadi apa? Iya, betul yang itu ya. Dan diubah jadi kostum pertama apa? Iya, betul. Kasih perulangan terbatas dulu. Perulangan terbatasnya yang mana? Perulangan terbatas? Iya, betul. Kostum berikutnya dikunci pakai perulangan terbatas ya, Mikael ya. Yang ini nih kostum berikutnya, taruh di dalamnya. Dan tunggunya, taruh di dalamnya juga. Ulanginya 3 kali aja. Ulanginya, Mikael ubah 3 kali. Oke, kalau sudah coba Mikael mainkan ya. Apakah sudah berhasil atau belum? Coba dari atas, Mikael. Mikael scroll ke atas. Nah, itu dia udah berhasil. Oke, Mikael ke atas. Kita mau kumpulkannya gini. Berarti kamu tutup dulu soalnya. Mikael scroll ke atas nih yang ini nih. Scroll ke atas yang abu-abu sebelah kanan. Abu-abu sebelah kanan. Nah, ini Mikael cek. Oke, good. Lanjut nomor 2 ya. Yes, Arvan. Arvan ingin bertanya? Bisa tolong bantuin, Miss? Boleh, iya. Nomor 2, iya. Coba, Miss Dania mau beri waktu dulu untuk teman-teman coba nomor 2. Kira-kira ada yang sudah berhasil nih nomor 2? Oh, masih belum ya? Belum bisa ya, nggak apa-apa. Boleh dicoba dulu. Kita baca soalnya nanti sama-sama ya, teman-teman ya. Iya, karena nomor 2 ini langsung nggak ada kodenya ya. Oke, baik. Kalau gitu Miss Dania kasih contohnya ya. Miss Dania izin stop share screen dulu. Terima kasih ya teman-teman sudah share screen dan melihatkan tadi proses teman-teman kerjakan nomor 1. Terima kasih ya teman-teman. Kalau gitu kita coba selesaikan nomor 2 dulu nih. Karena nomor 2 memang cukup tricky ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu seperti biasa contoh dari soalnya. Kita akan membuat penguin itu seperti lagi bertamasya ya teman-teman ya. Dari Antartika, lalu dia akan pergi ke gurun pasir. Gitu ya. Oke, kita buka dulu soalnya dimulai dari latar belakang pertama. Cermati soalnya ya teman-teman. Penguin memulai perjalanannya dari Antartika katanya teman-teman. Latar belakang ini harus jadi yang pertama. Berarti ini jadi penempatan awal. Kita kasih kode apa dulu sebelumnya teman-teman di awal nih? Yang paling penting. What is that? Apa tadi namanya? When green flag klik. Iya, betul. Kita kasih wine green flag klik dulu ya. Lalu, untuk penempatan awal kita mau bikin latar utamanya itu di Antartika dulu. Berarti teman-teman bisa tambahkan kode yang namanya
ganti latar ke Antartika. Di sini latarnya sudah disediakan ya, jadi teman-teman tidak perlu menambahkan latar yang baru. Kita tambahkan yang Antartika. Sekarang kita lihat di sini ada perubahan kostum dan latar belakang. Lagi-lagi kita cermati baik-baik ya. Selama latar belakang Antartika masih terpasang, penguin mengambil langkah, yang berarti penguin berganti kostumnya. Setelah beberapa pergantian kostum, latar akan terganti. Ya, oke, teman-teman nanti ikuti dulu nih contoh soalnya seperti ini ya. Berarti kita tambahin ada perulangan yang terbatas, kita ubah untuk ulanginya 3 kali. Kita kasih kode tunggu durasi waktunya 0,5. 0,5 detik itu artinya setengah detik ya teman-teman ya. Untuk apa? Untuk mengganti kostumnya. Kayak tadi soal nomor 1. Kita coba cermati dulu soal ini teman-teman. Atau kode yang sudah ada. Nah berarti nanti penguin akan mengganti kostumnya selama 3 kali nih untuk perulangannya. Tetapi di bawahnya ada kode latar berikutnya. Oke, sementara kita lihat dulu seperti ini. Apa yang terjadi? Wah, kalau teman-teman perhatikan latarnya hanya berganti 2 kali. Yang pertama dari Antartika, lalu pergi ke mountain. Dia belum sampai tujuannya yaitu gurun pasir. Artinya, kalau teman-teman perhatikan dari soal ini, kita hitung dulu. Ini kayaknya akan ada perulangan lagi nih, teman-teman. Kita hitung ya berapa kali dia ganti backdrop ya. 1, 2, 3. Lah, ada 4 kali pergantian latar belakang. Tapi kalau teman-teman lihat, selama nanti dia berganti latar, penguinnya juga berganti kostumnya. Yang artinya, kode ini nih, yang ini ya teman-teman ya, yang tadi ya, proses penguin berjalan dan latar belakangnya terganti, kita harus tambahkan ulanginya lagi 3 kali. Oke, berarti nanti teman-teman masukkan ke dalam. Miss Dania mau tanya dulu, ada yang tahu tidak? Tadi kalau kita hitung kayaknya pergantian backdropnya atau latar belakangnya 4 kali deh. Kenapa di sini ulangnya 3 kali aja? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Arfan, Mikael, Aska? Kenapa ya ulangi untuk semua kode ini hanya 3 kali? Padahal tadi kita lihat di soal latar belakangnya itu ada 4 backdrop. What do you Soalnya think? kan kayak si kan ada empat backdrop tuh, artinya kayak tiga kan arti kayak 3 kali loncat gitu. Oke, 3 kali kayak loncat ke backdrop berikutnya ya. Betul, sedikit lagi betul nih Aska. Betul ya, seperti itu. Tetapi karena awalnya itu kita sudah tetapkan penempatan awal. Jadi penempatan awal atau backdrop pertama ini nggak perlu dihitung. Betul kata Aska, tapi setelah itu 3 kali karena dia seperti melompat. Setelah Antartika ke mountain, setelah mountain ke hutan, setelah hutan baru ke padang pasir. Gitu ya teman-teman ya. Itu kenapa di sini ulanginya cuma 3 kali karena di awal ada penempatan awal. Pintar. Nah, di sini teman-teman kita baca dulu ya. Jadi gini teman-teman, kalau perulangan dia itu akan membacanya seperti ini urutannya, dari atas ke bawah. Misalnya dia akan membaca kode ini dulu, berarti nanti penguin akan berjalan dulu, mengganti kostumnya seperti seolah-olah dia berjalan. Selanjutnya dia membaca untuk latar berikutnya, baru dia baca lagi dari atas. Gitu. Jadi itu adalah proses sistem membaca kode perulangan. Wah, kalau teman-teman kemarin hadir nanti membahas tentang itu. Jadi nanti di kelas pengganti teman-teman sudah sedikit paham ya terkait bagaimana cara sistem membaca kode perulangan. Dia membaca dari atas ke bawah, baru dia balik lagi ke atas. Balik lagi ke atas. Gitu ya. Oke deh. Yuk, silakan teman-teman cek kira-kira sudah berhasil atau belum. Nah, Miss Dani udah nih, kita cek ya. Wah, ternyata sudah berhasil. Oke? Nah, dari nomor 3 sampai nomor 5 tuh lumayan gampang. Jadi Miss Dania harap teman-teman bisa coba kerjakan ya. Dari nomor 3 sampai nomor 5. Boleh sambil share screen lagi yuk, teman-teman? Silakan ya. Silakan.
teman-teman. Wow, good job. Aska udah nomor 3 ya. Nice job, good Aska. Kalau Mikael nomor 3 juga. Oke, semangat ya. Dimulai dari kode pertama dulu dan cermati videonya. Contohnya ya. Pasti nanti teman-teman bisa kerjain ya. Arfan juga ya. Boleh sambil share screen, Arfan? Silakan ya. Nomor 3 itu simple banget ya, teman-teman. Jadi, dia itu hanya terkait muncul dan menghilang sebenarnya. Fokus utama nomor 3 itu, teman-teman belajar terkait muncul dan menghilang. Gitu. Untuk Aska, mungkin Aska bisa lihat dulu videonya deh. Coba Aska lihat lagi ya video yang di atas ya, yang ramuan penghilang nih. Coba Aska klik bendera hijaunya. Nih, oke. Berarti penyihir akan muncul dulu di awal, lalu bilang sesuatu, baru menghilang. Kira-kira kodenya apa tuh, Aska? Easy ya, nomor 3 ya. Yo, teman-teman juga ya. Jadi nomor 3 itu fokusnya gini, di awal dia muncul, lalu penyihir bilang sesuatu dulu, baru dia akan menghilang. Untuk Arfan, Arfan bisa cek di atas, buka lagi kita videonya kita cek ya. Iya betul, dia akan katakan tapi bilangnya apa tuh? Arfan bisa lihat videonya dulu ya. Kira-kira tadi penyihir bilang apa sih? Oke, pintar. Kalau Mikael, Mikael coba buka dulu soalnya. Buka soalnya lagi, yang warna ungu. Kita cermati lagi nih soalnya. Di mana, Miss? Oh, sorry. Jadi soal itu yang ungu ya, Mikael. Jadi Mikael buka lagi yang ungu nih. Soal yang warna ungu di sebelah kanan. Nah, itu Mikael coba ini buka lagi tugas-tugasnya. Dimulai dari muncul. Kalau muncul kodenya tampilkan. Nah, berarti Mikael langsung satukan kodenya. Pertama tampilkan dulu. Ah, satukan sama bendera hijaunya Mikael. Betul tuh Mikael sudah ada bendera hijau pintar. Sekarang coba Mikael ke atas. Penyihir mau bilang sesuatu. Nih, kita buka lagi videonya ya. Ramuan penghilang, coba Mikael klik bendera hijaunya. Yang video tadi itu yang di atas. Ah, ya. Klik bendera hijaunya. Oh, dia bilang sesuatu dulu saat dia tampil. Berarti kalau bilang sesuatu pakai kode apa ya Mikael ya? Ah, pintar. Pakai kata halo. Dan Mikael lihat diklik lagi bendera hijaunya. Penyihir bilang apa sih tuh? Nanti Mikael ketik ya, baru disembunyikan. Banget. Wah, good job. Aska sudah berhasil nomor 3. Kalau nomor 4, ini yang tadi Miss Dania contohkan ya. Berarti ini terkait ahli sihir yang ceritanya dia minum sesuatu. Ini hampir sama kayak nomor 3, nomor 4 nih Aska. Cuma bedanya ini terkait ukuran ya. Di awal dia besar, di akhir dia mengecil. Gitu. Ya, silakan. Wah, good job Arfana. Kalau sudah, Arfan mainkan dulu baru dicek ya. Kira-kira udah berhasil atau belum. Jadi cara membaca soal Algonova gitu ya teman-teman. Gak apa-apa. Di awal memang agak memusingkan. Tapi nanti lama-kelamaan teman-teman akan terbiasa nih membaca soal-soal di Algonova ya. Wah, terakhir menghilang tuh Mikael. Wah, itu dia kodenya. Oke, kalau sudah nanti Mikael coba ya. Kira-kira udah berhasil atau belum? Silakan Mikael. Nice job. Oke. Yeay, berhasil. Gitu ya cara bacanya Mikael ya. Semangat. Lanjut lagi. Arfan dan Aska juga ya. Ah, good job Aska. Berarti tinggal kita atur dia jadi kecil berapa ya kecilnya ya. Ah, boleh dicoba-coba. Pinter. Oke, kalau Arfan juga ya, semangat ya. Di awal dia besar, lalu penyihir bilang sesuatu dan nanti dia mengecil.
dia sama ya, sekilas kayak nomor 3. Kalau 3 itu terkait muncul dan hilang, tetapi nomor 4 terkait besar dan kecil. Gitu ya. Ini oke, oh ternyata atur ukurannya mengecil tuh 30 ya, teman-teman. Wah, hati-hati jangan tertukar, kita pakainya atur. Hmm. Baru nanti penyihir bilang sesuatu dan diubah ukurannya ya. Nice job Aska. Lanjut ya, nomor 5. Semangat. Oke, semangat juga untuk Arfan dan Mikael. Oke. Nice job. Berarti berapa tuh ukurannya? Iya, Arfan. Jadi kalau ubah ukuran itu biasanya dia di dalam perulangan. Berarti nanti kita pakainya atur ya. Atur ukuran. Yang ada persennya tuh, Arfan. Gitu. Nah, untuk Aska, nomor 5 itu clue-nya ini. Dia adalah penekanan terkait, iya, ubah ukuran pintar. Good. Tapi jangan lupa kode yang sangat penting ya. Nice job. Nice. Keren. Wah, cepet banget Aska udah selesai. Boleh disurvei dulu ya. Silakan, Pak. Aska, sorry. Untuk Arfan, kita ini sebenarnya kodenya udah benar, tapi tidak usah pakai ulangi ya. Kali ini kita tidak pakai loop nih. Arfan, kita langsung pakai atur ukuran karena dia tadi spontan untuk mengubah ukurannya dari 100 langsung 30%. Gitu. Tidak usah pakai tunggu juga. Langsung ini aja udah berhasil. Tapi atur ukuran di sini langsung 30 aja tuh sesuai soalnya ya Arfan ya. Nah, kalau Mikael terbalik nih, berarti di awal ukurannya 100. Berarti di atas katakan nih penempatan awalnya dia ukurannya 100. Taruh di bawahnya bendera hijau. Baru dia akan mengatakan sesuatu dan kita atur ukurannya. Nah, coba dimainkan. Kayaknya udah berhasil. Semangat. Nah, untuk Aska, mungkin sambil tunggu teman-teman yang lain, boleh ya, sambil kerjakan tugas bonusnya. Karena Aska cepet banget udah selesai ya. Nice job, Aska. Oke, Mikael udah nomor 5, Arfan juga nomor 5. Oke, silakan. Kalau nomor 5 ini, kisi-kisinya ya teman-teman, ini adalah terkait penekanan terhadap teman-teman lagi belajar bagaimana cara ubah ukuran. Nah, tadi teman-teman udah paham ya, bedanya atur ukuran sama ubah ukuran. Nah, itu dia, silakan. Oke, betul Mikael. Mikael buka-buka ya tugasnya ya. Wah, itu dia. Berarti pengaturan awalnya kita atur ukurannya jadi berapa tuh. Wah, pinter. Iya, Arfan. Arfan ingin bertanya? Ketik minus di mana, Miss? Oh, minus itu di sebelahnya nol, Arfan. Di sebelah kanannya huruf nol. Gitu, silakan ya. Ketemu sebelah kanan. Good job kayak gitu. Silakan. Oke, nice job Arvan. Berarti tinggal kerjakan surveinya ya. Wah, Mikael juga udah nih. Oke, good job. Wah, Aska sedikit lagi ya. Berhasil ya, tapi nggak apa-apa. Boleh dicari dulu solusinya. Pas banget nih, pukul 19.50. Ingat, kelas kita adalah kelas grup ya, teman-teman. Jadi kita akan ada breaknya dulu. Kita mau ada istirahatnya dulu 5 menit sebelum kita pergi untuk ke tugas berikutnya. Tugas berikutnya itu terkait animasi ya. Nanti ada percakapan nih teman-teman. Untuk teman-teman yang lagi untuk bonusnya ya level-level bonus ini boleh nanti teman-teman coba kerjakan di rumah ya.
Teman-teman cari dulu solusinya, Miss Dania mau teman-teman coba cari-cari dulu solusinya. Baru nanti kalau memang benar-benar sudah stuck ya teman-teman, langsung WhatsApp Miss Dania aja. Misalnya bingung, nanti WhatsApp Miss Dania boleh banget ya. Nanti Miss Dania akan kasih untuk solusinya. Oke deh teman-teman, kalau gitu boleh teman-teman kita istirahat dulu ya 5 menit. Teman-teman mau ke toilet dulu, ambil cemilan, mau minum, mau stretching boleh banget. Miss Dani izin stop share screen dulu ya. Selamat istirahat teman-teman. Yang mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman di kelasnya juga boleh ya. Silakan. Selamat istirahat ya teman-teman ya. Boleh istirahat dulu. Kita mulai lagi pukul 19.05.
Oke, tes teman-teman karena sudah pukul 7.55. Apakah sudah siap semua? Oh iya, sudah di depan laptop semua ya. Kalau Arfan dan Aska sudah di depan laptop semua. You guys ready? Oh, ini dia Masih Arfan. makan, Bu. Masih makan boleh banget ya. Sesuai tadi tuh kayak yang Miss Dania katakan ya. Kalau di kelas Miss Dania boleh sambil makan, sambil minum ya teman-teman. Itu boleh asal hati-hati jangan sampai terkena laptopnya. Karena di kelas Miss Dania tuh boleh makan kenapa? Karena Miss Dania tuh yakin kayaknya teman-teman tuh ada yang memiliki gaya belajarnya masing-masing ya. Ada yang misalnya gaya belajarnya tuh yang apa ya? Yang sambil harus bergerak. Contohnya kayak makan sambil mengunyah itu maka dari itu Miss Dania ngebolehin ya untuk student Miss Dania kalau mau kelas sambil makan itu boleh karena Miss Dania sendiri ya sambil cerita ya Miss Dania sendiri biasanya kalau belajar tuh sambil dengerin musik itu baru bisa tuh baru cepet ya untuk belajarnya gitu jadi boleh banget di kelas Miss Dania kalau mau sambil nyemil asal hati-hati aja jangan sampai terkena laptopnya ya. Oke deh teman-teman, kalau gitu kita bisa langsung lanjut aja ya sorry, ke materi berikutnya, yaitu kita masih ada tugas kedua namanya adalah Scratch Dialog. Hari ini kita mau belajar bagaimana sih cara untuk membuat percakapan di dalam Scratch supaya sprite-sprite-nya ini saat berbicara itu dia tidak bentrok, dia tidak saling berinterupsi. Karena kalau kita sendiri aja ya lagi ngomong kayak gini ya teman-teman, tiba-tiba ada yang nyerobot ngomong atau biasanya kita sebut dengan interupsi, itu kita juga kadang suka kurang nyaman ya. Nah, itu kenapa hari ini kita mau belajar juga bagaimana caranya supaya sprite-sprite ini, karakter-karakter ini dia saling berbicara tapi tidak saling berinterupsi. Oke? Baik, kalau gitu sekarang kita lihat dulu kalau Scratch itu, kalau soal Scratch kita wajib cermati soalnya baik-baik ya teman-teman ya. Kita coba lihat atau perhatikan videonya dulu. Wah, di sini ada Kapten Kepler nih. Saya memimpin ekspedisi. Lalu kata kadet, Botmars sudah dilatih. Kata Botmars, pangkalan sudah dibangun. Dan terakhir, Kapten Kepler akan bilang kerja bagus. Kalau teman-teman lihat di sini, sangat berurutan ya. Kapten Kepler dulu bicara, setelah itu kadet, baru Botmars. Lalu kalau sudah, Kapten Kepler lagi yang berbicara. Seolah-olah Kapten Keplernya menunggu sampai sprite berikutnya yang terakhir berbicara itu selesai berbicara. Nah, cara mengerjakan untuk soal ini bagaimana? Teman-teman bisa scroll tugas ini, lalu di sini biasanya dibuka di dalam tugasnya ini ada rencana proyeknya. Teman-teman perhatikan di sini rencana proyeknya. Jadi cara baca rencana proyeknya gini nih, Arfan, Mikael, dan Aska. Cara bacanya di sini sudah ada sprite-sprite-nya ya. Ada Kapten Kepler, Kadet, dan juga Botmars. Perhatikan di sini ada bendera hijau. Yang artinya kode-kode ini akan berurutan berada di bawah bendera hijau. Nah, kita lihat pertama bendera hijau, lalu sampingnya ada Kapten Kepler, dia berbicara. Itu kenapa tadi teman-teman lihat Kapten Kepler adalah orang pertama yang berbicara. Dan teman-teman lihat nih, untuk karakter yang lain seperti Kadet dan Botmars, dia akan menunggu giliran berbicara. Oke, dan teman-teman wajib perhatikan di sini. Kapten Kepler saat berbicara kalimatnya di sini cukup panjang. Maka dari itu, nanti teman-teman bisa sesuaikan durasi saat dia berbicaranya. Yaitu di sini ada tulisan 3, berarti nanti di kode katakan ini teman-teman ubah menjadi 3 detik ya. Nah, Miss Dania mau tanya, teman-teman kenapa ya? Kira-kira katakan itu kenapa ada detiknya di sebelahnya? Kira-kira gunanya buat apa sih detik yang ada di sebelah katakan, teman-teman? Menentukan berapa detik dia ngomong. Iya, betul. Untuk menentukan berapa detik dia berbicara atau ngomongnya. Kira-kira kenapa pentingnya detik itu, Aska? Kenapa ya? Harus ada detik itu ya? Atau teman-teman yang lain mau coba jawab, boleh juga. Kenapa nih pentingnya ada Untuk detik itu? Waktu untuk berbicara. Waktu untuk berbicara, betul. Tapi kenapa nih ada waktunya? Fungsinya buat apa sih, teman-teman? Boleh tebak-tebak kayak tadi lagi? agar saat yang lain ngomong tidak tertimpa. Agar saat yang lain ngomong tidak tertimpa. Sedikit lagi benar. Ternyata
Jawabannya kenapa ada detiknya, teman-teman? Supaya kalau kalimatnya panjang, kayak buat Kapten Kepler ini kan panjang ya kalimatnya. Kita bisa tetapkan durasinya. Kalau cuma 1 detik, kalimatnya panjang ini kira-kira kebaca nggak tulisannya, teman-teman? Sama penontonnya. Kebaca nggak? Kalau cuma 1 detik misalnya. Enggak. Tidak betul. Maka dari itu pentingnya ada detik di samping katakan seperti itu. Kalau kalimatnya panjang, kita bisa sesuaikan juga berapa lama ini biar orang-orang bisa baca selesai dulu yang nonton. Gitu ya. Misalnya kasih contoh yang ini. Yang pertama itu kalau kita lihat rencana proyek, Kapten Kepler berbicara terlebih dahulu, yang lainnya tunggu giliran. Ya, berarti di sini nanti teman-teman kasih kode yang sangat penting ya, yaitu bendera hijau, dan teman-teman tambahkan katakannya. Kata-katanya ikutin aja sama yang ada di sini ya. Misalnya, saya Kapten Kepler. Nanti teman-teman itu ya, lengkapi ya, saya Kapten Kepler. Lalu kalau sudah diubah detiknya sesuai dengan rencana proyek. Oh, Kapten Kepler berbicara 3 detik. Gitu. Lalu sekarang sebelum kita lanjutkan ke Kapten Kepler, kita ke Kadet dulu. Karena orang kedua yang berbicara setelah Kapten Kepler adalah Kadet. Ya, berarti teman-teman bisa pergi ke Kadet dan jangan lupa tambahkan bendera hijau. Kadetnya ini jangan langsung dikasih say hello. Karena dari rencana proyek ya teman-teman, ya harus tunggu dulu Kapten Kepler berbicara, baru dia gantian berbicara. Miss Dania mau tanya teman-teman, kenapa ya si kadet menunggu, kita kasih durasi waktu tunggu dulu, tapi tunggunya 3 detik. Kira-kira dia nungguin apa sih teman-teman? Karena kapten berbicara selama 3 detik. Pinter. Jadi itu jawabannya ya, kata Arfan ya. Karena Kapten Kepler berbicara selama 3 detik. Maka dari itu kadet juga harus tunggu selama 3 detik, baru boleh gantian berbicara. Dia akan bilang, bot Mars sudah dilatih. Gitu. Kalau sudah kadet, baru teman-teman ke bot Mars. Nih, sekarang Miss Dania mau tanya teman-teman, kenapa di rencana proyek bot Marsnya harus tunggu 5 detik? Hmm, padahal kadet berbicara cuma 3 detik loh. 2 detik loh. Kira-kira kenapa buat Mars 5 Menunggu detik? keduanya berbicara. Iya, gejap pinter Arfa. Karena bot Mars ini 5 detik menunggu bot Mars, bot Mars, sorry, Kadet dan Kapten Kepler berbicara. Kapten Kepler berbicara 3 detik, Kadet 2 detik. Kalau dijumlah jadi 5 detik. Maka dari itu bot Mars harus tunggu 5 detik, baru boleh berbicara. Berbicaranya 2 detik aja ya. Lalu balik lagi ke Kapten Kepler. Kapten Kepler harus menunggu 4 detik. 4 detiknya menunggu siapa dulu tuh tadi teman-teman? Kenapa Kapten Kepler menunggu 4 detik? What do you think guys? Kenapa Kapten Kepler di sini menunggu 4 detik nih? Menunggu kadet dan bot Mars berbicara. Iya, betul ya. Karena Kapten Kepler menunggu Kadet dan Botmars berbicara, masing-masing berbicaranya 2 detik. Makanya Kapten Kepler menunggu 4 detik baru dia gantian berbicara. Kerja bagus. Gitu ya. Untuk soal-soal berikutnya juga ada rencana proyeknya, teman-teman. Jadi nanti untuk soal nomor 2, nomor 3, teman-teman lihat di sini. Di paling bawah ada namanya petunjuk. Nah, ini adalah rencana proyek. Gitu ya. Oke deh, kalau gitu silakan teman-teman coba kerjakan. Kita harus mengerjakan hingga pukul 20.15. Jadi sekarang boleh lanjut kerjakan sambil share screen. Yuk, biar Miss Dania bisa sambil pantau ya. Silakan teman-teman. Oke, Arfan juga ya, boleh sambil share screen. Good job, boleh lanjutin ya. Nanti untuk soal ini sebisa teman-teman aja, seselesainya teman-teman. Tapi nanti sayangnya pukul 20.15 kita harus langsung pergi ke periksa dirimu ya teman-teman ya. Karena kita masih ada kuis di sana ya. Boleh dikerjain dulu teman-teman, silahkan. Kata-katanya ikutin aja ya sama yang di rencana proyek.
Oke, lanjut. Nah, untuk Aska, di sini masih kurang tepat nih Aska. Karena kalau kita lihat rencana proyeknya, Kapten Kepler hanya berbicara sampai ini aja nih. Kapten Kepler sama yang ini ya. Nah, jadi saya Kapten Kepler, lalu dia akan menunggu hingga Kadet dan Botmars berbicara. Karena kalau Aska perhatikan, Kadet sama Botmarsnya belum berbicara ya. Berarti nanti Aska bisa pergi ke Kadet. Coba ke Kadet. Aska ke Kadet ya. Nah, Kadet akan berbicara yang tadi tuh 3 detik dan nanti kita kasih yang ini buat Mars sudah dilatih. Berarti dari tunggu 3 detik dan katakan nanti Aska tarik ke kadetnya. Gitu. Yang tunggu 5 detik itu buat Mars ya. Buat Mars menunggu 5 detik baru dia akan bilang pangkalan sudah dibangun. Miss, Baru, saya ke toilet. boleh. Iya, silakan Mikael. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, itu buat Mars sudah dilatih adalah punya kadet, betul. Jangan lupa kode yang sangat pentingnya ya. Dan tunggu 5 detik, lalu pangkalan sudah dibangun, ini miliknya buat Mars. Pintar. Dah. Yang ini adalah punya kadet. Good. Tinggal Aska tambahin kode yang sangat penting ya ke kadet dan juga buat Marsnya ya. Wah, kalau ini nggak usah. Kalau Kapten Kepler dia langsung aja. Ini ya kehapus ya. Ctrl Z aja, Aska. Ctrl Z di undo ya. Oke, good. Nah, itu dari tunggu dan katakan kerja bagus disatuin. Pintar. Tinggal kadet dan bookmarks tambahkan kode yang sangat penting. Yes. Kayak gitu ya. Kalau sudah, boleh jangan lupa. Kalau ini nomor 1 tuh soalnya ini ya, di checklist. Semuanya di checklist dulu baru dikirim. Nah, ini ada yang belum di checklist nih, Aska. Nice job, boleh dikirim. Oke, lanjut ya. Nomor berikutnya ya, Aska. Nanti Aska bisa cek lagi rencana proyeknya supaya nanti bisa lihat siapa yang berbicara ya. Oke, sekarang Arfan. Arfan ingin bertanya. Tanda seru di mana, Miss? Oh, tanda seru itu di angka 1. Tapi Arfan harus klik dan tahan tombol shift. Di sebelah kiri kan ada yang namanya shift ya. Arfan ya. Ada tombol namanya shift, itu kamu tahan sambil kamu klik nomor 1. Oke. Oke, coba dimainkan dulu nih punya Mikael ya. Wih, mantap. Lalu kadetnya berbicara. Eh, coba Mikael ke Kapten Kepler boleh? Mikael ke Kapten Kepler, Miss Dania cek ya. Yang bagian Kapten Keplernya nih, Mikael. Oh, nice job. Oke. Nice. Kalau Kadet sama Bot Mars kayaknya udah ya. Kalau Kapten Kepler tadi aman ya? Sama Mikael udah sesuai rencana proyek ya? Oke, kalau sudah ini jangan lupa di checklist juga dan jangan lupa dikirim. Oke, lanjut nomor 2 sampai nomor 4 ya. Boleh Mikael cek untuk rencana proyeknya. Oke? Nah, Arfan juga boleh sambil share screen yuk. Miss Dania mau cek nih progresnya Arfan. Silakan Arfan. Nice job. Oke, lanjutkan ya, Pan. Ya, Mikael dan Aska juga semangat. Wah, Aska udah nomor 3. Nice. Lanjut. Gimana, Miss? Kenapa, Tanda Arfan? serunya, Tanda tanda serunya. seru. Oh, Arfan belum lagi. Tahannya di mana? Coba ya. Caranya gini. Arfan klik dulu yang samping dilatih ini. Arfan klik yang samping dilatih. Oke. Klik lagi, satu lagi.
Lagi, satu lagi, jangan sampai berwarna biru. Klik satu lagi di tempat yang sama ya, Arfan. Klik satu lagi. Nah, kliknya di posisi yang sama ya, di sampingnya hak. Pinter. Nah, kayak gitu. Kalau sudah, Arfan klik shift. Di sebelah kiri tuh ada tulisan shift atau tombol kedua dari bawah. Ada tulisan shift ya, depannya S. Itu Arfan tahan. Ah, betul kayak gitu ya. Caranya gitu ya. Arfan tahan yang lama, baru klik nomor satu. Good, lanjutin ya, Pak. Ah, good job, Mikael. Boleh sambil dibuka rencana proyeknya ya. Kayaknya Dino yang ini harus tunggu deh. Harus dikasih durasi waktu. Dino yang terbang ini nih. Kalau Dino yang ini udah bener ya, tapi Dino yang terbang nih kayaknya ada durasi waktunya. Oke, dibuka rencana proyeknya. Betul, yang ada di bawah ya, Mikael ya. Oh, tuh bener nih, ada tunggunya. Sebelum dia bilang sesuatu. Oke, Mikael, lanjutin ya. Nice. Kalau sudah, Arfan bisa checklist. Jadi kalau nomor satu itu tipe soal yang di checklist dan dikirim ya. Di checklist semuanya baru Arfan bisa kirim. Di atas masih ada satu, karena kirimnya masih belum muncul. Coba Arfan buka soalnya. Yang atas nih, rencana proyeknya. Ah, itu belum di checklist. Oke, baru dikirim ya. Lanjut nomor berikutnya. Silakan. Oke, nomor 2 dan nomor berikutnya Arfan bisa ikuti rencana proyeknya ya. Wah, oke, bisa dibuka nih rencana proyek yang di bawah tuh, Arfan. Rencana proyeknya ada di bawah ya. Oh, kurang satu kayaknya Mikael. Mikael buka lagi rencana proyeknya. Nah, dia bilang satu lagi, say something-nya. Katakannya itu dia tambahin satu lagi. Akut, saya bisa terbang. Nice. Baru nanti dicek ya, apakah berhasil atau tidak. Mantap. Lanjut nomor 3 ya. Teman-teman sayangnya 2 menitan lagi. Nanti teman-teman kalau belum selesai nggak apa, di rumah dilanjutkan lagi ya. Oke? Di rumah dijadiin PR nih. Sebagai latihan lagi teman-teman biar nanti makin paham lagi. Ini punya Aska ya. Wih, mantap. Aska udah selesai ya. Oke, kalau gitu Aska boleh review. Sekaligus langsung pergi ke periksa dirimu ya. Coba Aska kerjakan kuis di sana. Oke, untuk Arfan dan Mikael boleh lanjutin dulu. Ini ya, 1 menitan lagi ya. Ngapain nih sekarang? Ngapain? Aska bisa coba kerjakan kuisnya. Periksa dirimu nomor 3 ya. Berarti Aska back dulu dan kerjakan nomor 3. Periksa dirimu. Oke, nice. Boleh ya dikerjakan. Saya bisa terbang. Nice job Arfan. Mikael juga ya. Good job dan nomor 3. Oke deh, teman-teman untuk Arfan dan Mikael nggak apa-apa. Nanti lanjut lagi di rumah ya. Karena sudah pukul 20.15. Untuk nomor 3 sama nomor 4 dijadikan PR ya. Oke, kalau gitu Arfan dan Mikael bisa back dulu. Kita kerjakan periksa dirimu nomor 3. Jadi ada kuis setiap harinya ya kalau teman-teman ingat ya. Yuk silakan teman-teman pergi ke nomor 3. Dan coba teman-teman kerjakan periksa diri.
Oke. Nah, untuk nomor satu nih, Aska dan teman-teman semua ya, dia itu kalau jawabannya seperti persegi, dia tuh boleh jawabannya lebih dari satu. Kira-kira sifat apa ya yang kita perlu atau atur di awal nih, supaya sprite beruangnya ini nanti bisa berubah? Kayaknya latar belakangnya nggak berubah tuh, Aska. Jadi tidak usah ya. Ternyata di sini tuh agak ambigu ya soalnya ya. Jadi soalnya itu adalah kira-kira sifat mana yang berubah pada beruang ini? Kira-kira yang berubah tuh apanya? Nice job. Keren. Lanjut ya. Kalau untuk Mikael dan Arvan semangat. Iya. Wah, Mikael kalau udah yakin boleh dijawab ya. Wah, masih kurang tepat ya. Berarti apa? Bener. Tadi ya. Lanjut. Kalau Arvan berarti apa? Yang berubah nih, Van. Menurutmu nomor satu di sini yang berubah dari beruangnya tuh apanya ya? Ukurannya kah? Kostumnya? Latar belakangnya? Ya, latar belakangnya nggak berubah tuh, Van. Jadi latar belakangnya Arvan jangan checklist ya. Karena latar belakangnya masih sama. Mm-mm. Satu lagi apa nih kira-kira yang berubah? Oke, betul. Lanjut. Nomor dua. Hmm, Kode untuk salah satu sprite bisa dilihat di sebelah kiri. Script mana yang berfungsi untuk karakter lain. Jadi ini ada percakapan ya nomor dua ya. Teman-teman, coba jawab untuk percakapan ini. Ingat, jangan sampai bentrok dia berbicaranya. Perhatikan durasi waktunya juga untuk menunggu orang berikutnya berbicara. Ya, wah, sekarang ada survei. Nice. Semangat. Harapan juga ada ya. Oke, lanjut. Wah, good job nih KL. Oke, boleh langsung survei dulu ya. Wih, Aska udah semua ya. Nice job Aska. Kita tunggu yang lain dulu ya Aska ya. Oke, Arvan juga udah semua. Nice job. Wah, kita masih ada waktu. Arvan kalau mau lanjutin yang tadi boleh ya? Yang percakapan tadi ya. Oke. Mikael, oke lagi survei. Aska, karena kita masih ada waktu, nanti kita tinggal reflection pukul 20:23. Kita tunggu teman-teman yang tadi belum selesai dialog ya, Aska ya. Oke, Mi. Oke, thank you. Nanti kita mau mereview soalnya materi hari ini. Oke, untuk Mikael, nanti kalau sudah selesai survei, Mikael boleh kerjakan yang tadi ya, dilanjutin lagi ya. Kita masih ada waktu kok. Masih ada 5 menitan lagi. Oke? Oke, good. Sudah selesai semua. Mikael bisa keluar dan kerjakan nomor yang tadi, nomor 2 ya, yang dialog ya. Kita lanjutin lagi yuk. Masih ada waktu soalnya. Yang nomor 2. Ah, bukan yang itu. Berarti Mikael klik yang ini nih. Yang saat ini ya, lesson saat ini. Iya, betul penempatan awal. Dan kita pergi ke Scratch Dialog. Oke, boleh lanjutkan ya nomor 3 sampai nomor 4-nya ya. Semangat 5 menit lagi ya teman-teman ya. Sebelum kita reflection atau mengulas materi pada hari ini. Iya, Arfan? Arfan ingin bertanya? Oh, Ya, tanda tanda seru tanya di ya? mana, Miss? Tanda Tanda seru? tanya, tanda tanya, Tanda tanda tanya. tanya itu di sebelah shift yang sebelah kanan. Jadi shift itu ada dua ya. Ada yang sebelah kiri, ada sebelah kanan. Nah, itu samping shiftnya banget. Berarti kayak tadi, Arfan klik shiftnya, boleh yang di sebelah kanan ditahan sambil klik yes. Betul. Nice. Lanjut ya. Oke, Mikael juga ya. Lagi ketik ya. Semangat.
Nah, untuk Mikael, jangan lupa yang pertama itu dia 3 detik loh awalnya ya. Ah, oke, lanjut ke orang berikutnya dan bisa dibuka rencana proyeknya ya. Kliknya di bagian I, ya betul yang itu. Good. Nah, oke, nice job Arfan. Nanti kalau belum selesai nomor 4 boleh lanjut di rumah ya. 1 menit lagi soalnya. Semangat Mikael. Setidaknya sudah sampai nomor 3 ya. Tinggal nanti satu soal aja nih, jadi PR ya. Oke, kalau sudah boleh dicek ya Mikael. Kira-kira udah berhasil belum? Wah, udah berhasil. Oke deh. Kalau gitu untuk Arfan dan Mikael, nomor 4-nya jadiin PR ya. Jadi nomor 4 ini setidaknya tidak begitu banyak nih PR-nya ya, hanya satu soal aja. Nanti kalau lagi senggang, boleh sambil kerjakan nomor 3-nya ya, teman-teman ya. Oke, Miss Dania izin stop share screen dulu. Teman-teman, terima kasih sudah berusaha mengerjakan semua tugas-tugas di hari ini. Sekarang kita ingin mengulas materi hari ini dulu ya. Miss Dania izin stop share screen. Oke, teman-teman. Kalau gitu kita ingin berdiskusi dulu ya. Kita ingin mengulas materi hari ini. Jadi untuk teman-teman boleh dinyalakan mikrofonnya dulu ya karena kita ingin berdiskusi. Teman-teman, berarti hari ini kita lagi belajar terkait apa sih? Materi apa yang lagi kita pelajari teman-teman hari ini? Apa sih namanya? Apa sih namanya? Yang ukuran. Oke, kalau Aska paling ingat ukurannya ya. Kalau Arfan sama Mikael hari ini kita lagi belajar apa nih? Eh, tapi ada yang lain, ada ukuran, ada perulangan. Pengaturan awal dan akhir. Iya, jadi materinya adalah pengaturan awal ya, tapi di pengaturan awal betul, tadi ada ukuran. Selain ukuran ada apa lagi tadi, Mikael? Pengulangan, Aska? Pengulangan. 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 Selain pengulangan dan ukuran, tadi ada apa ya? Ingat nggak yang tadi penyihir tuh, yang minum ramuan? Itu apa ya ah, pengaturan awal? menghilang dan Yes, Hilang. muncul. Dan menghilang dan hilang dan mu- muncul. muncul pintar. Lalu yang kedua tadi yang teman-teman mengetik itu berarti lagi belajar apa sih teman-teman tuh? Yang tadi ketiknya cukup panjang tentang apa sih tuh? Apa sih? Ber- Kapten Kepler. Kapten Kepler kalau Arfan. Yang lainnya percakapan. percakapan atau dia dialog ya teman-teman ya. Jadi nomor 2 tadi itu teman-teman belajar bagaimana sih cara membuat dialog nih di dalam Scratch supaya tidak saling apa tadi orang-orangnya teman-teman saat berbicara tidak Dan saling apa? nggak saling apa berebutan Tidak aja. saling timpa Tidak kata-kata. tidak saling berebutan, tidak saling tipa, tidak saling apa lagi nih Mikael tadi Tidak namanya. saling berebut kata-kata. Tidak saling berebut atau biasa kita sebut tidak saling interupsi ya, tidak menabrak ngobrolnya. Pintar. Tadi berarti teman-teman Miss dan yakin sudah paham ya. Jadi nanti saat pembuatan animasi biar karakternya nggak saling nabrak, nggak saling ribut ya ngobrolnya ya. Nanti jangan lupa diseimbangkan dengan durasi waktunya. Sekarang Miss Dani mau tanya, berarti hari ini yang paling sulit di bagian mana sih teman-teman? Di pelajaran hari ini? Apakah di scratch pertama, dialog, atau periksa dirimu? Hari ini yang sulit bagian mana? Yang paling sulit bagian mana nih teman-teman? Ada tidak ya? Gak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu atau tidak ada atau semuanya sulit menurut Arfan, Mikael, dan Aska? Tidak tahu. Tidak tahu. Apa nih teman-teman? Berarti sulit semua kah tadi teman-teman? Yang Soalnya agak sulit tuh yang pas apa namanya pas yang apa tuh? eh, percakapan sama yang ukuran. Oh, kalau menurut Aska hari ini yang sulit yang percakapan sama ukuran. Berarti sedikit ada soal yang pertama tuh ya, penempatan awal ya Aska ya? Heeh. Oke, kalau Mikael yang paling sulit hari ini bagian mana, Mikael? Kurang, Miss. Oh, yang ukuran berarti penempatan awal yang pertama ya. Tadi soal scratch pertama ya, Ya, Mikael ya. Kalau Arfan yang sulit bagian mana? scratch juga.
Scratch juga ya, yang pertama atau yang percakapan? Yang percakapan. Oh, kalau Arfan yang percakapan ya agak sulit ya. Iya, teman-teman. Jadi memang penempatan awal, karena ini adalah pertama kali teman-teman menggunakan penempatan awal, wajar kalau masih terasa sulit ya, teman-teman. Tapi tenang, karena yang tadi Miss Dania katakan di awal, penempatan awal ini akan selalu kita pakai nanti ya. Di pelajaran-pelajaran berikutnya, nanti pasti teman-teman akan terbiasa. Iya, Arfan? Arfan ingin bertanya? Boleh ke toilet? Boleh, silakan ya. Jadi itu yang tersulit. Sekarang Miss Dania mau tanya, teman-teman, berarti sampai sini ada pertanyaan dulu tidak sebelum kita tutup kelasnya nih dari Mikael, Aska, Arfan ingin bertanya? Tidak ada, Miss. Mikael tidak ada. Kalau Aska, Nanti belajar apa lagi? yang minggu depan? Iya. Wah, minggu depan itu pelajarannya menarik nih. Nama pelajarannya adalah event. Sekilas ya, sedikit ya tentang materi minggu depan. Kayaknya Aska udah gak sabar nih, udah excited ya. Jadi minggu depan itu nama pelajarannya adalah event, di mana event ini adalah kode yang cukup penting karena dia berperan sebagai kepala kode dan sebagai trigger juga, yang dimana kode event nanti dia itu bisa mengaktifkan atau bisa menyambungkan keyboard kita nih atau mouse kita dengan animasinya besok ya, dengan scratch-nya. Gitu. Sekilas untuk materi minggu depan ya. Jadi minggu depan nanti kita bisa connect nih teman-teman antara keyboard sama mouse kita dengan project kita ya. Yang artinya nanti kita bisa bikin tombol nih teman-teman minggu depan ya. Minggu depan tuh kita bisa belajar bikin tombol di Scratch-nya. Ada lagi nggak yang ingin bertanya teman-teman? Boleh, masih lama nih, masih 2 menitan lagi. Ada lagi pertanyaan? Atau pertanyaannya Miss Dania ubah Miss, kira-kira. Iya, Mikael, kalau kenapa? buat nanti hari penggantinya, hari apa, Miss? Nah, itu dia ya kalau untuk teman-teman yang kemarin tidak hadir, Miss Dania nanti akan coba personal kontak Bunda dan Ayahnya, berarti Bunda Ayahnya Aska dan Mikael, untuk terkait nomor admin Algonova. Jadi sebenarnya nanti teman-teman sebenarnya akan dihubungi sih sama admin Algonova, tapi kalau tidak Bunda dan Ayahnya yang chat langsung, dia biasanya agak lama nih untuk mendapatkan schedule kelas pengganti. Itu kenapa nanti Miss Dani akan kirimkan ya, Miss Dani izin nih untuk Bunda Ayahnya untuk personal contact ya, supaya nanti Bunda Ayah bisa coba hubungi admin Algonova kita terkait pergantian jadwal. Jadi biasanya kalau Bunda Ayah yang hubungi tuh nanti akan lebih cepat lagi untuk terkait scheduling kelas pengganti gitu ya. Ada lagi nggak pertanyaan teman-teman Terima sebelum kasih, kita tutup? Miss. Sama-sama. Teman-teman sudah paham terkait materi Terima hari ini? kasih. Sama-sama. Mm-mm. Paham. Sudah paham ya? Nanti kalau teman-teman lagi ngerjain Paham. tugas, lagi ngerjain tugas bonus-bonus yang bintang, teman-teman masih bingung, boleh WhatsApp Miss Dania ya. Miss Dania paling suka malah kalau di WhatsApp, artinya teman-teman penasaran nih sama soalnya ya, teman-teman terus mengulik, terus latihan di rumah. Itu bagus banget. Miss Dania salut gitu ya. Oke, sebelum kita tutup, kita mau foto dulu. Yuk, teman-teman bisa berpose dulu Miss, yuk. pelajaran yang tadi tuh bisa diulang-ulang gitu nggak? Yang tadi bisa dong, karena platform Algonova itu dia selama-lamanya ya. Jadi Aska bisa diulang lagi nih. Kalau Aska mau coba latihan lagi, coba latihan lagi. Gitu ya Aska ya. Tapi kalau Miss Dania Oke. saranin coba Miss Dania challenge ya. Coba kerjain yang bintang Aska, karena yang bintang tuh biasanya dia levelnya lebih tinggi lagi. Lebih agak sulit sedikit, tapi memang itu tujuannya untuk melatih pemahaman materi di minggu ini. Gitu ya Aska ya. Oke, Oke? Miss. Oke deh, kalau gitu kita foto dulu yuk sebelum kita tutup kelasnya. Silakan teman-teman berpose dulu ya. 1, 2, 3. Wih, lucu banget. Oke deh, teman-teman. Jadi itu dia kelas kita hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. See you next week semuanya. Selamat istirahat. Dadah. Terima kasih, Bye. Miss, Miss. makasih ya. Sama-sama. Sama-sama semua. Izin Bye. live ya. Boleh. Bye-bye.